sahabat atau teman-teman yang dikasih Tuhan, serta pencinta YouTube channel The Power of Love dimanapun berada, silakan terus menonton YouTube channel kita ini dan juga bagikan kepada sahabat atau teman-teman supaya mereka diberkati, serta jangan lupa subscribe bagi yang pertama sekali sebelum menonton video ini, dan saksikan dampak positif ketika Anda setia menontonnya. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe supaya semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, dan hari ini kita mendengar firman Tuhan dari hambanya, Pendeta Epi Damai. Kita alami bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui hambanya yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati, silakan Pak Epi Damai. Lanjut. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kesempatan yang diberikan bagi kita. Mohon maaf kalau jarang kelihatan di persekutuan kita ini. Ya, tentunya kita ada banyak hal-hal lain yang kita harus juga uh, layani, karena memang kita memegang pelayanan walaupun baru perintisan. Apalagi baru perintisan ini menjaga ya hati sesama. Jadi baik, kita tidak berlama-lama di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buka Ibrani 10. Ibrani pasal 10. Ayatnya yang ke-37, 38, dan 39. Ibrani pasal 10. Perikopnya di atas atau judulnya adalah ketekunan. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 37 saya mau bacakan. Sebab sedikit, sekali lagi, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sangat sedikit waktu lagi. Dan ia, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku, Yesus Tuhan Juru Selamat, tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya, saya berikan judul kemarin, saya kasih share sama hambanya, yaitu persiapkan sungguh-sungguh hidupmu. Sekali lagi, persiapkan sungguh-sungguh hidupmu. Hidup saudara dan saya tentunya. Ya, saya berbicara menyampaikan isi hati Tuhan ini sama dengan firman Tuhan katakan seperti pedang bermata dua, yaitu paling utama itu untuk saya. Saya terus memperbaiki juga kehidupan ini. Semakin mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, berusaha dan memohonkan supaya Tuhan juga menolong saya, kita semua di sini untuk terus boleh mengerti, memahami, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Untuk persiapkan sungguh-sungguh kehidupan saudara dan saya. Sebab sedikit waktu lagi, bahkan sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Kalau sangat sedikit, hari-hari ini berkumandang khotbah-khotbah penyampaian firman Tuhan, pesan Tuhan, isi hati Tuhan yang lebih bersuara lagi sekarang ini adalah akhir zaman. Akhir zaman. Ya, akhir zaman. Kalau itu terus diserukan, berarti kebenarannya benar bahwa itu memang waktunya sudah sangat sedikit dan sedikit lagi. Iya, Yesus Tuhan Juru Selamat saudara dan saya akan datang. Akan datang segera. Sudah ada. Tanpa menangguhkan. Apa itu tanpa menangguhkan? Tanpa menunda-nunda lagi kedatangannya. Tanpa menunda-nunda lagi waktu untuk dia mau datang. Ya.
Kita persiapkan ibu bapak, saudara, kekasih di dalam Tuhan kehidupan kita ini. Dan kita bisa bertanya kepada diri kita pribadi lepas pribadi. Sampai di mana kita mengiring Tuhan ini. Apa yang sudah saudara dan saya lakukan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan? Apakah lebih banyak menyenangkan atau lebih banyak menyakiti? Menjadi sandungan buat orang untuk datang kepada Tuhan. Atau kita sudah menginjili lewat kelakuan, perbuatan, tingkah laku kita, perkataan kita. Itu menjadi pertanyaan buat saudara dan saya. Ya. Apa yang sudah saudara lakukan? Renungkan itu. Ya. Kalau sangat sedikit lagi waktu, maka saudara dan saya harus mempersiapkan diri sungguh. Punya waktu, punya kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Miliki waktu itu setiap hari. Jangan hanya dilalui dengan melihat media sosial yang seringkali tanpa kita sadari membawa pola pikir kita kepada apa yang kita lihat. Kepada apa yang kita tonton. Ada transfer spirit di sana. Kalau sukanya nonton drakor kasar, keras, maka kita lambat atau cepat nanti tertransfer spirit itu. Kita akan menjadi seperti yang saudara dan saya lihat selalu. Ya, persiapkan diri kita. Iya, Yesus Kristus akan datang segera. Sudah ada saat ini tanpa menunda-nunda waktunya lagi. Hari Minggu begini kita dalam mempersiapkan, bagi yang mempersiapkan diri untuk pelayanan, untuk beribadah, masih ada diawali dengan ibadah pagi seperti ini. Itu luar biasa, Ibu Bapak kekasih. Jangan kita ada di persekutuan sini, persekutuan sana, di gereja sana, di gereja sini. Tetapi sesungguhnya iman kita itu nggak tumbuh. Firman Tuhan itu hanya lalu begitu saja. Karena kita bukan mau mendengar firman Tuhan, tetapi seringkali menjadi penilainya, menjadi hakimnya. Itu yang menjadi masalah. Ya. Tetapi orangnya Tuhan yang benar akan hidup oleh iman. Setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, mengalami Tuhan dalam hidup, kita hidup oleh iman. Dan apabila seseorang itu atau ia mengundurkan diri, maka aku Tuhan tidak berkenan kepadanya. Saya sedikit membawa kepada ada 3 penyesalan yang menjadi pelajaran buat kita. Ada penyesalan, ya, ketika Lazarus dan orang kaya itu, sementara Lazarus ada di pangkuan Abraham, dan orang kaya itu menderita di pembakaran api, ya. Saya vonis saja begitu, atau di neraka sana. Bagaimana dia menyesal tetapi tidak ada lagi waktu dan kesempatan untuk dia bertobat. Ingat baik. Dia berseru kepada Abraham, Abraham, suruh Lazarus itu mencelupkan jarinya di air supaya kasih ke mulut saya, supaya aku ada kelegaan sedikit saja. Dia begitu sangat menyesal, Ibu Bapak kekasih. Sebab saya lihat dia berkata lagi begini, saya bacakan itu. Suruhlah Lazarus pergi ke 5 saudaraku lagi yang masih hidup. Kalau memang aku sudah di sini, biarlah aku di sini. Tetapi tolong kasih tahu, ingatkan secara keras, secara jelas. Kepada 5 saudaraku lagi supaya mereka mengambil keputusan untuk bertobat. Ibu Bapak kekasih, orang yang sudah di neraka sana, orang kaya ini sudah merasakan begitu menderitanya, kekal dia ada di sana. Ya, tidak ada lagi kesempatan buat dia untuk bertobat, Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Ingat baik ini dia. Sebab akan datang masanya, ya. Saya sungguh sangat percaya bahwa orang-orang yang tadinya mengenal Tuhan, ketika masih hidup suam-suam, saat sampai kedatangan Tuhan, penyesalannya bukan main-main. Bahkan orang yang sudah mundur daripada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Itu menyesalnya nggak ketulungan, Ibu Bapak kekasih. Ketika melihat
dan menyaksikan bahwa orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia sayangi, diangkat oleh Tuhan sementara dia tinggal. Ibu bapak masuk di dalam penderitaan yang seperti belum ada pernah terjadi waktu bumi ini dijadikan sampai juga nanti ke depannya. Tidak ada penderitaan seperti itu, kata firman Tuhan. Masuk di dalam penderitaan begitu keras. Di daerah kita ya, waktu vaksin saja, itu polisi sudah bisa datang ke rumah loh. Untuk memaksakan. Apalagi saat nanti antikris memerintah atas dunia ini dia. Dengar baik. Menyesalnya sudah tidak bisa lagi kalau untuk orang kaya ini. Tapi ada cerita di Alkitab. Mengatakan bahwa ada banyak orang yang menyaksikan, bahkan orang yang beneran menyiksa Tuhan Yesus Kristus ketika dia dibawa dari Getsemani menuju Golgota. Ya, kepala pasukan dikatakan dia menyesal ketika dia melihat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Ya, kepala pasukan ini pastinya dia yang mengomando untuk menyiksa Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan. Ibu bapak kekasih, tertulis jelas di dalam Lukas pasal 23. Bagaimana dia menyiksa ya Tuhan Yesus. Lebih bagus saya bawa sedikit, kita baca sedikit di dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-35. Saya mau bacakan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya itu. Orang banyak. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ya. Ayat 47 saya mau bacakan. Ketika kepala pasukan daripada prajurit yang mengejek tadi orang-orang banyak tadi, melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ibu bapak kekasih di dalam Tuhan, ya. Ini menyesal ibu bapak kekasih. Mereka yang turut berteriak, salibkan dia. Tetapi ketika menyaksikan kejadian di mana Tuhan Yesus itu disalibkan, gempa bumi yang dahsyat, bait Allah terbelah, ya. Maka ada penyesalan di sana. Saya percaya inilah penyesalan yang masih ada kesempatan ibu bapak. Kenapa saya bawa ke sini tadi? Kita baca bahwa penyesalan yang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tetapi ini kesempatan masih ada. Karena memang mereka masih ada di dunia. Tuhan masih membuka jalannya untuk mereka bisa bertobat. Sebab saya baca di dalam ayatnya yang ke-34. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah kesempatan itu. Karena Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu berdoa bagi semua mereka. Ya. Dengan baik. Kita masih ada di saat ini. Kita masih ada kesempatan. Jangan sampai Tuhan tolak dan mengatakan bahwa aku tidak berkenan lagi kepada mereka. Nyala daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Ambil keputusan, bertobat sungguh-sungguh. Ada kesempatan, ya. Ada kesempatan ibu bapak kekasih di dalam Tuhan. Persiapkan sungguh-sungguh hidup saudara dan saya. Ya. Ini waktunya Tuhan mau datang segera. Ini waktunya Tuhan mau datang segera. Ibu bapak kekasih di dalam Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Kembali kepada Ibrani pasal 10. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya, pastikan kehidupan kita ada di dalam tracknya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata jelas sebagaimana halnya zaman Lot, zaman Nuh, demikianlah akhir zaman itu. Di sini salah satunya adalah bagian terbanyak daripada orang-orang sezaman itu adalah binasa. Baik zaman Lot, demikian juga zaman Nuh. Ya, kalau firman Tuhan berkata pada akhir zaman begitulah kejadiannya. Maka saya melihat sedikit daripada itu. Bagiannya adalah tidak banyak orang diselamatkan. Karena hati pikiran manusia sekarang lebih cenderung mendengarkan dongeng daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, dan mereka terbawa oleh karena itu. Orang bisa bertahan duduk di media sosial, di depan handphone, di depan laptop bisa berjam-jam, tetapi duduk di bawah kaki Tuhan setengah jam aja sulit. Ya. Padahal memiliki waktu yang luang yang banyak. Ya. Kami sendiri dalam pelayanan kami harus memenuhi pelayanan kami dengan harus bekerja saya. Ya. Saya ya mungkin masih ada yang belum tahu saya dulunya pelaut. Ya. Tapi 2018 saya mengambil keputusan untuk berhenti total dari pekerjaan saya sebagai pelaut dan mau melayani Tuhan. Sisa hidupku ini ku hanya melayanimu Tuhan. Aku mau ke surga. Dan biar pastikan diri ibu bapak kekasih dalam Tuhan juga punya kerinduan yang sama. Ya. Tapi ada banyak orang yang rindu mau pergi ke surga. Sementara kelakuannya nggak pernah dibereskan. Saya terus memperbaiki karakter kehidupan untuk boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau berjuang. Firman Tuhan berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab ada banyak yang berusaha tetapi sedikit yang mendapatkannya. Biarlah dari jumlah yang sedikit itu adalah saya dan saudara. Ada banyak orang ketika beribadah, tidak sungguh-sungguh beribadah. Firman Tuhan jelas berkata, mereka ada di tempat ibadah tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Ini firman Tuhan, 2 Timotius pasal 3, di mana hidup akhir zaman. Ya. Nah, yang berikutnya, orang yang menyesal masih ada kesempatan adalah Rasul Petrus. Sudah dikatakan oleh Tuhan, sebelum 2 kali ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dan ketika mata Tuhan kita Yesus Kristus bertatapan dengan mata Rasul Petrus, dia menyadari dan pergi keluar, dia menangis terseduh-seduh. Dia tahu dia salah, dia tahu dia tidak benar, dia tahu apa yang disampaikan Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Dia menyesali dan meninggalkan semua yang dilakukannya yang salah itu. Bertindak untuk memperbaiki diri. Nah, ketika kita sadar bahwa kita sudah bukan lagi di tracknya Tuhan, mari kita sadar sesungguh-sungguhnya dan tidak mau lagi melakukan apa yang salah ini. Memperbaiki diri untuk masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Lebih lagi mau bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam kehidupan manusia lama. Saya sedang berjuang untuk itu. Nah, kami melayani Tuhan. Ya, lanjutkan kesaksian. Saya tinggalkan pekerjaan sebagai nakoda kapal. Ya, dengan upah yang lumayan besar karena saya bukan bekerja di Indonesia. Saya ada di luar. Ya. Saya tinggalkan itu semua. Saya sadar, Kak, dicari nggak habis-habis Ibu Bapak kekasih. Firman Tuhan, bagiku ada makanan dan minuman, ada tempat tinggal, sudah cukup. Ya.
Bukan kita bawa, Ibu Bapak kekasih. Syukur-syukur kita diberkati, dipercayakan oleh Tuhan menjadi bendaharanya Tuhan. Sehingga kita boleh menabur di sana, di sini. Ya, jangan memenuhi hanya aku dan keluargaku, aku dan keluarga. Ya. Ketika saya ditanya, melayani Pak, jadi orang yang levelnya orang menengah ke atas apa menengah ke bawah? Saya ditanyakan itu. Saya bilang bukan menengah ke atas atau menengah ke bawah, tapi miskin ke bawah, Ibu Bapak kekasih. Itu yang menjadi pelayanan kita. Dari orang-orang yang ex-saksi Yehova, kita layani dalam itu. Kalau Ibu Sumampo jelasnya dari Sulawesi Utara, ya kita dari Sulawesi Utara sama. Nah, kita ada di sana. Kita harus memenuhi, mencukupi keperluan daripada pelayanan kita dari apa yang kita harus cari sendiri. Ya, bukan mengharapkan. Maka kalau orang yang mau mengharapkan itu dia sulit untuk bisa ada sukacita. Tetapi kalau kita bisa memberi, saya mengalaminya. Saya bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena memberi bukan oleh karena menerima. Firman Tuhan digenapi dalam kehidupan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan, ya, jangan kita setelah kita tahu bahwa kita ada di dalam hidup di dalam kesalahan, kita nggak mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita perbaiki karakter kehidupan kita. Waktu di mana Tuhan mau datang sudah akan segera. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan karena kita hidup sudah diingatkan dan diingatkan, namun kita tidak pernah berubah. Ada saatnya bahwa kesempatan itu sudah tidak ada lagi dan pintu itu juga ditutup. Kita asih jatuh aja terus di dalam dosa yang sama. Ya. Haleluya. Bapa yang kekal di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu mungkin terbatas di dalam menyampaikannya Tuhan. Tapi Engkau akan menyampaikannya jauh lebih dalam, lebih jelas lagi. Supaya kami mempersiapkan sungguh-sungguh hidup kami di masa di mana Tuhan akan segera datang untuk menjemput setiap orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab firman-Mu berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang boleh melihat Allah. Kekudusan itu adalah menurut Tuhan. Bukan menurut tetangga, bukan menurut orang-orang lain di luar sana. Tetapi kami terus berusaha untuk hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.